Hai, terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Video kali ini video yang membahas dasar-dasar mengenai aplikasi editor khususnya KineMaster. Sebelum kita masuk ke dasar atau topik pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di kanan layar handphone atau monitor teman-teman. Buat teman-teman yang bilang, bang, editor pemula, bang, gampang itu, bang, kecil itu ceritanya, bang, dan lain sebagainya. Aku mengajak teman-teman yang benar-benar baru belajar dari dasar. Jadi di sini aku akan mengajarkan bagaimana kita mengelola aplikasi itu. Yuk, kita masuk topiknya. Yang pertama, kita harus mengenal aplikasi editor yang kita gunakan, khususnya KineMaster yang saya gunakan ini. Kita harus mengenal apa aja yang terdapat di dalamnya. Yuk, kita akan bahas. Yang pertama, saya akan menambahkan layar putih. Layar putih dulu saya akan menambah. Ini tempat, mungkin ada teman-teman atau pemula yang belum tahu di mana latar. Mungkin aku pengen latar yang simple aja, pengen latar yang gampang aja, nggak usah edit banyak-banyak. Buat kamu yang baru pemula, teman-teman bisa coba pakai latar yang sudah tersedia di aplikasi KineMaster. Kita keluar dulu. Nah, yang pertama, buat pemula kita harus mengenal apa sih yang ada di tombol lapisan. Nah, yang pertama ada media, ada efek, ada hamparan, ada teks, dan ada tulisan. Nah, buat teman-teman pemula, saya akan memberikan dasar-dasarnya. Di mana tempatnya, ini dia. Teman-teman bisa dilihat di layar HP atau layar monitor teman-teman. Terdapat media, efek, hamparan, teks, dan tulisan tangan. Yang kedua, kita bisa lihat media. Nah, media ini tempat penyimpanan buat yang baru pemula, tempat penyimpanan video yang teman-teman akan buat. Nah, sesuai dengan handphone atau HP teman-teman, dimana teman-teman simpan videonya, bisa dicari sesuai dengan dimana teman-teman taruh. Kalau saya sih taruhnya di sebelah sini. Teman-teman bisa lihat ada video feedmate atau download. Nah, di sana tempat saya simpan berbagai video yang ingin saya edit nantinya. Nah, kita kembali lagi. Yang ketiga, terdapat audio. Audio ini apa fungsinya? Fungsinya adalah bagaimana kita saat mengeditnya ingin menambahkan lagu, atau yang baru pemula ingin belajar, ingin menambahkan lagu-lagu di bawahnya. Nanti saya akan ajarkan. Tenang aja, jangan buru-buru, kita akan belajar satu persatu. Nah, di sini tempat penyimpanan audio yang saya miliki atau lagu-lagu yang saya miliki. Dan di atas aset musik. Aset musik adalah lagu-lagu yang berasal dari aplikasi. Jadi aplikasi sudah menyediakan lagu, tinggal kita memakai lagu itu dan masukkan ke videonya. Nah, ada rekaman. Rekaman ini kalau misalnya ada teman-teman yang tidak ingin, atau teman-teman pemula ingin merekam sesuatu dan ingin menaruhnya dalam sebuah video seperti audio, itu bisa teman-teman lakukan pakai rekaman ini.
Gimana caranya nanti saya akan kasih tahu juga. Nah, yang selanjutnya suara atau rekaman. Jadi kita taruh video atau gambar yang ingin kita kasih suara kita sendiri, kita bisa taruh di sini. Teman-teman bisa lihat warna hijaunya bergerak, berarti saya sedang berbicara. Nah, itu fungsinya. Jadi kita menaruh gambar atau video, atau teman-teman pemula ingin belajar bagaimana merekam audionya sendiri. Oke, sebelum kita ke sana, terlebih dahulu kita kembali lagi. Nah, ada lapisan, ada media, ada audio, ada suara. Nah, dulu kita belajar 4 atau mengenal 4. Dan saya akan melanjutkan lagi mengenalkan aplikasi-aplikasi yang KineMaster punya, seperti tombol untuk memunculkan layar dalam video tersebut, memperbesar lagi, atau mungkin kalau di sini ada tombol kembali, nah baru kembali lagi. Jadi kita tidak usah lagi menghapusnya, atau mungkin tiba-tiba hilang dalam penghapusan kita bisa juga kembaliin. Dimana teman-teman pemula pas pengeditannya, misalkan gambar atau video pas edit tiba-tiba hilang, atau tiba-tiba tidak sengaja keklik dengan tangan teman-teman, nah kita bisa juga gunakan ini. Nah, kembali lagi. Nah, gampang kan? Nah, di sini yang selanjutnya ada pengaturan. Kita harus mengenal aplikasi KineMaster yang termasuk ini juga audio. Kita bisa gunakan video induk otomatis, volume induk. Jadi ini yang terdapat di aplikasi KineMaster. Ada penguatan audio, elemen audio, dan di bawahnya juga ada video. Jadi kita harus benar-benar mengenal aplikasi yang kita gunakan, khususnya KineMaster ini sendiri. Ada penyuntingan. Nah, penyuntingan ini nanti saat teman-teman pemula menaruh video, kita bisa memperlambatkan, bisa mempercepatkan, atau bisa memperpanjang. Nah, di sini kita bisa gunakan pas saat penyuntingan itu. Nah, ada berbagai ada pangkasan ke layar, ada isi layar, dan atau pangkasan dan miring. Nah, kita bisa gunakan. Kita harus benar-benar mengenal aplikasi yang kita gunakan. Oke, teman-teman pemula. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas apa sih KineMaster. Nah, KineMaster itu menyediakan apa aja. Nah, kita nggak usah bingung-bingung. Untuk teman-teman pemula ingin mendownload lagi, aku pingin lagunya ini, atau mungkin ada teman-teman pemula pingin yang enak didengar lagunya. Nah, di sini KineMaster sudah menyediakan berbagai lagu audio, atau itu transisi yang ingin kita gunakan. Kita bisa klik ini. Nah, di sini teman-teman lihat, ya kan, aplikasi ini sudah dirancang sedemikian rupa agar teman-teman pemula bisa mempergunakan baik-baik, gampang mempergunakan aplikasi. Di sini terdapat gambar-gambar atau yang kita bisa gunakan. Nah, lanjut ke FX atau efek. Jadi nanti kita akan mempraktekkan di video selanjutnya. Terus untuk video kali ini yang pertama kita akan membahas mengenal aplikasi KineMaster itu apa aja isinya, di mana letak transisinya, di mana letak audionya. Jadi kita benar-benar mengenal aplikasi. Yang kedua, nanti kita akan belajar transisi, bagaimana kita menggunakan transisi agar orang-orang yang menonton video kita enak. Nah, saya akan ajarkan setelah saya membahas yang satu ini. Di sini ada transisi. Nah, buat teman-teman yang pemula khususnya, di sini
KineMaster ini menyediakan transisi yang bagus banget. Ada winner splash, ada rainbow, ada elebranche, ada ellipse, dan lain sebagainya. Di sini transisi yang digunakan banyak, teman-teman bisa gunakan apa aja sesuai dengan selera teman-teman. Selanjutnya kita bisa melihat animasi, atau mungkin pasar pengeditan kita bisa pasang animasi yang lucu-lucu. Di sini juga teman-teman bisa lihat, bisa gunakan ada bendera. Jadi benar-benar aplikasi KineMaster ini menyediakan berbagai konsep, jadi gampang penggunanya menggunakan aplikasi ini. Jadi KineMaster menyediakan berbagai fitur-fitur yang menarik lainnya, termasuk stiker nih. Nah, agak login sedikit. Nah, stiker ini kita bisa, saat pengeditan kita bisa menggunakan ini gampang. Jadi KineMaster ini termasuk aplikasi Android yang menurut saya pribadi pas buat kamu yang dasarnya ingin belajar sama seperti saya. Kita sama-sama belajar buat pemula khususnya. Kita harus mengenal di mana letak fitur-fitur yang sudah disediakan oleh KineMaster. Dan selanjutnya ada teks. Nah, teman-teman ingin pengeditan khususnya pemula, pas pengeditan video kita ingin kasih tulisan yang bagus di bawahnya, bisa juga. Nah, KineMaster ini menyediakan berbagai bentuk font untuk khususnya pemula gunakan. Jadi benar-benar aplikasi ini menyediakan berbagai gaya atau bentuk font yang macam-macam, bisa teman-teman atau khususnya pemula gunakan, banyak banget. Oke, ada Korea, ada Japanese, jadi kita bisa ada Korea, ada Japanese, bagus kan. Nah, kita bisa mempergunakan sebaik-baik mungkin. Jadi aplikasi KineMaster ini bukan hanya menyediakan fitur-fitur yang biasa aja, tapi KineMaster ini menyediakan berbagai fitur-fitur yang menarik untuk teman-teman bisa coba di rumah, khususnya para pemula yang ingin belajar dasar-dasarnya. Dasar yang pertama, kita harus mengenal dulu aplikasi yang kita gunakan, yang seperti saya bilang sebelumnya. Ada Arabic, jadi berbagai banyak kita bisa pilih, ada Thailand, ada Thailand, jadi benar-benar berbagai banyak tulisan kita bisa gunakan di sini. Oke, banyak banget, jadi kita bisa gunakan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi. Yang pertama, saya mengajarkan mengenal aplikasi. Saya berulang-ulang khusus untuk pemula, mengenal dulu aplikasi agar saya pengeditan tidak pusing gimana transisinya. Aduh, aku nyari mau ngedit gimana transisinya, jadi bingung. Nah, kita harus belajar dulu, mengenal dulu aplikasi KineMaster itu. Nah, bagaimana sampai situ sudah mengerti khususnya dasar-dasar khususnya untuk pemula itu sendiri. Dasar-dasar yang pertama adalah mengenal aplikasi yang kita gunakan. Oke, nah itu kita harus benar-benar mengenal aplikasi. Yang kita masuk ke topik yang kedua, bagaimana kita membuat transisi. Nah, kita hapus dulu. Nah, hapus. Nah, sebelum kita masuk dalam bagaimana cara pembuat transisi, oke, kita hapus dulu. Oke, nggak apa-apa. Sebelum kita masuk bagaimana kita membuat agar video itu menarik menggunakan transisi yang sudah tersedia di aplikasi KineMaster. Sebelum kita lanjut ke dalam topik transisinya, terlebih dahulu teman-teman lihat video yang sudah saya buat menggunakan transisi. Nah, bagaimana? Bagus bukan? Simple, enak dilihat. Nah, kita harus menggunakan transisi yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Sebelum kita masuk ke transisinya, kita harus tahu apa itu transisi. Teman-teman bisa baca di layar teman-teman, dan saya akan sediakan. Nah, apa itu transisi?
Nah, kalau teman-teman sudah tahu, khususnya pemula, transisi itu bagaimana dua video yang terpisah agar dilihat menarik menggunakan transisi. Jadi transisi itu adalah menggabungkan pas video yang pertama sudah selesai, menyambung keduanya tuh enak dilihat. Nanti sesuai dengan tulisan itu yang di atas, teman-teman bisa baca tersendiri. Nah, kita langsung praktekkan aja bagaimana kita buat transisi yang menarik dari aplikasi KineMaster yang sudah disediakan. Yang pertama kita buka media. Nah, buat teman-teman pemula yang ingin mengedit, nah ini saya tidak tahu di mana tempat penyediaan video ya teman-teman pemula, tapi di sini tempat video yang saya simpan untuk saya mengajarkan transisi itu. Nah, kita masuk ke videonya. Oke, pilih. Oke, kita kembali, kita kecilkan. Oke, yang pertama, oke, kita potong bagian yang kita tidak perlu. Ini kita potong bagian tidak perlu kita, karena kita belajar transisi bagian. Karena saya mengambil video ini dari YouTube orang lain, jadi saya mengcutnya. Karena kita ingin belajar transisi, kita potong dulu bagian yang tidak gunakan. Nah, khususnya teman-teman pemula yang mau baru belajar, nah masuk di bagian agar seimbang, pan and zoom, posisi awal dan posisi akhir agar tetap sama. Kita bisa samakan, bisa klik bagian yang ini, kita kembali lagi. Nah, baru kita jalankan pelan-pelan. Ada di bagian mana kita ingin memasang transisi itu, selera teman-teman juga, teman pemula. Kalau saya ingin mengangkatnya di bagian sini. Nah, saya ingin memasukkan transisi yang sudah disediakan oleh fitur atau aplikasi ini. Kita potong dulu bagiannya, kita potong. Nah, di sini ada tambahan plus. Nah, di sini teman-teman khususnya pemula bisa memasukkan ini. Kita bisa masukkan. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya download, transisi, efek transisi. Nah, ada autobrand, ada TV glitch dan lain sebagainya, ada urban. Nah, teman-teman bisa gunakan. Di sini saya akan menggunakan transisi yang line walker. Ini yang saya paling suka. Nah, saya pilih nomor 3. Oke, kita mulai videonya dari teman-teman semua. Apakah bagus? Pastinya bagus dong, karena kita menggunakan transisi agar pas nyambung video keduanya enak dilihat. Saya akan lanjutkan lagi membuat transisi yang sama. Nah, kita potong bagian yang oke, kita potong bagian ini lagi. Teman-teman pemula bisa lihat bagi di playhead. Nah, teman-teman bisa klik ini, tambahkan transisi yang teman-teman inginkan. Saya nambah yang ini aja, electric branch. Nah, oke, kita lanjut aja dulu. Oke, kita potong di sini. Kita kasih transisi. Jadi gampang banget
buat kamu yang baru pertama kali mencoba ngedit sendiri, khususnya kita belajar transisi ini gampang banget. Kita tinggal plusin, kita tinggal tambahin sesuai dengan selera teman-teman. Bisa tambah ini, oke, kita bisa lanjut. Oke, kita lanjut dulu, lanjut. Oke, kita potong bagian ini, kita kasih transisi lagi. Jadi bener-bener gampang banget nih aplikasi dan mudah untuk dipelajari teman-teman, khususnya pemula. Kita pasang, kita plusin, kita pasang lagi. Ini contohnya, kita pakai ini. Nah, lanjut lagi, lanjut lagi. Oke, karena sudah banyak banget transisi yang saya pakai, saya potong bagian yang sebelah sini aja. Anggap kita nggak pakai videonya. Kita potong bagian ini. Nah, saya akan putar kembali apa yang sudah saya buat, khususnya teman-teman pemula. Nah, bagaimana? Gampang bukan kita menggunakan transisi yang sudah tersedia di aplikasi ini? Nah, harus kita benar-benar memaksimalkan fitur-fitur yang ada di KineMaster ini. Oke, sampai situ aja dulu pembahasannya atau topik yang kita bahas. Yang pertama, mengenal dulu aplikasi, mengenal fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi khususnya KineMaster ini, dan khususnya teman-teman pemula yang ingin belajar. Kita sama-sama belajar, saya belajar, teman-teman pemula belajar, jadi kita sama-sama belajar. Nah, yang kedua, transisi. Bagaimana kita memasang transisi agar terlihat menarik. Ada di sana, kalau bisa teman-teman lihat, ada berbagai potongan-potongan itu. Di sana bagian yang menurut saya menarik, maka saya pasang transisi agar pas di video selanjutnya terlihat bagus gitu. Nah, sekian dulu video edukasi untuk editor pemula. Teman-teman yang ingin menanyakan, jangan lupa komen di bawah video ini, apa yang teman pemula yang belum tahu atau belum mengerti atau belum tahu menggunakan fitur-fitur yang lain. Bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel Orang Muda _K2 DPS. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa menyalakan notifikasi ketika kita buat video selanjutnya, teman-teman dapat notifikasi. Nah, sampai sini aja dulu, bye, sampai video selanjutnya, bye bye.